kita mesti jadi terang. Kenapa? Kalau kita mau jadi terang, terangnya itu akan datang dulu ke kita diterangi, dan kita akan menerangi yang lain. Tuhan nggak mungkin membuat kita jadi terang kalau kita nggak sendiri terang dulu. Jadi kalau kita mau jadi terang, Tuhan akan memperbaiki hidup kita, dan Dia akan menggunakan kita sebagai alat-alatnya. Kenapa? Kalau minggu lalu tanda-tanda kedatangan Tuhan itu tanda-tanda alam yang mungkin tidak terlalu jelas, hari ini Tuhan mengajak manusia ambil bagian dalam kedatangannya. Disebutkan banyak nama-nama, ada Tiberius, Pontius Pilatus, Filipus, Lisanias, dan terakhir Yohanes. Yohanes itu semua adalah nama-nama manusia. Artinya manusia mengambil peranan penting dalam kehadiran Tuhan di dunia. Saya akan bacakan beberapa data. Jadi biar kayak Kardinal Suharyo ini kalau pilih kan pakai data-data. Jadi saya biar agak berbobot. Pertama, hidup kita dan dunia kita itu lagi nggak baik-baik aja. Kita harus berpikir itu. Saya akan bicara tentang sampah dulu. Dari data Kementerian Hidup dan Kehutanan tahun 2022, Indonesia itu punya 34,8 juta ton sampah, dan 12 juta ton diantaranya tidak bisa dikelola atau nggak ada yang mengelola. Oleh karena itu Indonesia masuk 5 besar negara penyumbang limbah plastik terbanyak ke lautan. 5 besar ya. Kita jadi 5 besar negara yang merusak laut, yang merusak alam, karena sampah-sampah plastik yang nggak dikelola, sampah-sampah plastik yang nggak diolah. Lalu yang kedua, isu mental health. Di Indonesia 1 sampai dengan 3 remaja dari 10 punya masalah kesehatan mental. Mereka nggak baik-baik aja, remaja-remaja kita nggak baik-baik aja. Karena itu bahkan kesehatan mental itu menjadi urutan pertama kekhawatiran kesehatan di dunia saat ini, mengalahkan ketakutan kena kanker. Ketakutan kena kanker itu disurvei 40% penduduk dunia takut kena kanker, tapi 44% penduduk dunia khawatir kalau kesehatan mentalnya terganggu. Lalu yang ketiga, kemiskinan. Menurut data di Indonesia yang disebut miskin itu adalah yang penghasilannya 550.000 per kepala per bulan. Ya. Anak-anak miskinan bisa hitung penghasilan Anda berapa sebulannya? 0 ya. Berarti Anda termasuk garis miskin. Nggak, itu untuk yang dewasa yang bekerja ya. Atau 2,5 juta per bulan per rumah tangga. Dan di kota ada 7,23% orang yang masuk dalam garis kemiskinan, dan di desa 12,22%. Sekarang kita diminta untuk menjadi terang masalah global ini. Romo, aku mau, tapi apakah itu nggak kejauhan ya Romo buat kamu? Saya kira enggak sih. Saya kira yang Tuhan minta itu Anda mau apa enggak, bukan Anda bisa apa enggak. Karena nanti kalau Anda bilang mau, semuanya akan dilengkapi. Dan pertama-tama biasanya yang dipulihkan itu adalah relasi di dalam kehidupan yang paling kecil, kehidupan keluarga. Kalau Anda mau jadi terang untuk dunia, Tuhan akan kasih kemampuan untuk Anda jadi terang di dalam keluarga juga. Jadi keluarga pasti akan dipulihkan. Memang kita sebagai manusia gak pernah mudah ya. Untuk orang-orang yang lagi jatuh cinta sama Tuhan, yang keadaan hatinya lagi baik-baik saja, akan mudah menjadi terang di mana aja. Tutur katanya baik ya. Ketika kita lagi baik-baik aja, tapi kalau ketika lagi sulit, suasana lagi susah, lagi capek, biasanya susah untuk jadi terang. Dulu waktu saya jadi frater ya, ketika saya udah frater tingkat atas, saya termasuk frater pembimbing frater ya. Jadi saya masih frater, tapi saya membimbing frater adik-adik saya bimbing, karena saya udah paling senior di seminari. Nah, suatu ketika kami rekreasi frater, kita main paintball. Tahu nggak paintball? Yang tembak-tembakan pakai peluru, kalau kena pelurunya pecah warna merah, cat merah gitu. Tahu nggak sih? Tahu. Jadi ragu-ragu. Paintball ya, paintball. Tapi itu kan sakit sebenarnya kalau kena kan, sakit. Nah oleh
Jarak 1 meter nggak boleh nembak, nggak boleh tarik pelakunya, harus kita freeze gitu ya. Jadi kita mesti angkat tangan dan dia nggak boleh nembak. Nah suatu ketika aku saya main pakai helm pengap. Jadi kalau pakai helm paintball itu nafas kita kedengaran dan panas banget luar biasa. Itu sudah bikin kepala pusing. Dan kita main dengan jarak pandang terbatas. Tembak sampai ketika teman saya datang, seorang fighter musuh di hadapan saya, jaraknya 1 meter. Saya udah bilang freeze duluan. Harusnya dia kan angkat tangan ikut aturan dong. Tapi enggak, dia malah nembak saya. Astaga, itu sakit beneran rasanya. Dan sakitnya luar biasa, kan kayak dicubit gajah di satu titik, itu sakit banget. Dan Anda tahu, saya itu benar-benar mau marah. Saya mau banting pistol ini kan, sambil mengeluarkan kata kasar ya. Tapi sepersekian detik itu di kepala saya itu ada 4 pilihan kata yang mau saya keluarkan. Beneran ini, beneran. Jadi kalau Anda pilih kuis A, B, C, D gitu ya, Anda ditembak dalam jarak 1 meter, Anda kesakitan. Apa yang Anda lakukan sembari membanting pistol ya? A, asu ya. Beneran. Saya tuh ini juga saya terhalus ya. Saya tuh benar-benar adik-adik minta maaf ya. Jangan gitu ya, kayak anak-anak saya benar-benar mau melihat asu dengan kencang meluapkan kekesalan ya. B, babi. Serius. Cuma babi levelnya di bawah karena dia kan lebih lucu ya. A, asu, B, babi. C, lu udah gila ya. Atau D, yang paling baik, saudaraku yang baik. Apa yang telah kau lakukan kepadaku ini? Tidak sadarkah kau telah menyakiti aku? Dari A, B, C, D itu eskalasinya menurun kan. Tapi dalam sepersekian detik, dalam rasa sakit yang luar biasa itu, saya sambil banting, udah saya banting, jerat, asu nggak mungkin, pada pembimbing. Nggak mungkin dong saya mau asu. Babi kayaknya kurang, babi itu yang lebih baik kali, mungkin babi. Tapi C, akhirnya saya tuh berusaha turun sampai ke yang B, berusaha mengomongkan sesuatu yang sangat baik saudaraku, apa yang kau lakukan kepadaku ini. Tapi nggak sempat, terlalu capek, terlalu sakit sehingga saya nggak pilih asu, saya nggak pilih babi, tapi emosi saya cuma bisa sampai di C. Saya bilang, lu udah gila ya? Sakit. Saya bilang kayak gitu, tapi tetap sok-sokan ya, karena perangkat dengan andalan lu ya, karena perangkat pembimbing. Jadi berusaha, lu udah gila ya? Dan kita sangat terkut sebentar di situ, tapi akhirnya pas sudah selesai, terus melihat tadi pasal sama kamu, maka perlu aku yang salah, harusnya aku nggak tembak kamu dari jarak 1 meter. Ya emang. Parah lagi. Ketika jadi lagi ya emang nggak boleh dari 1 meter menembak aku yang 3 kali dan. Bapak Ibu saudara-saudari, memang nggak mudah ya jadi tarawih. Bahkan ketika dalam kondisi tertentu pun saya tidak lepas kontrol. Walaupun bukan asu, bukan babi yang saya keluarin ya, tapi tetap ya, lu gila apa? Itu sebenarnya udah kompensasi paling baik yang bisa saya lakukan. Lalu gimana? Kita memang diajak jadi terang, tapi kadang-kadang kita masih perlu proses. Oleh karena itu bukan selalu bilang bukannya mampu jadi terang, tapi siapa yang mau, terus kenapa? Apa yang harus kita lakukan? Saya kira Paulus akan terus-menerus berdoa kepada kita seperti doanya kepada jemaat di Filipi ya. Saudara-saudara, aku selalu berdoa untuk kamu semua supaya kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Dengan demikian kamu dapat memilih apa yang baik agar kamu suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Doa Paulus itu menunjukkan bahwa memang kasih kita belum penuh. Gak apa-apa, tapi kita mau jadi terang. Kita lihat di sekitar kita banyak orang-orang yang sebenarnya membutuhkan terang dunia. Mereka banyak yang gak bisa melihat Tuhan dalam hidup kita, yang kehilangan kehilangan orang yang dicintai, orang yang lagi depresi, orang yang lagi kesulitan.
Kalau kita bicara tentang Tuhan nggak nyampe. Yang mereka butuhkan adalah sesamaku. Terakhir saya cerita, waktu saya di kuliah filsafat, ini saya mungkin pernah cerita, cuma saya ulangin lagi. Waktu saya kuliah filsafat, ada satu mata kuliah namanya ateisme. Dosen filsafat saya Romo Simon ini bilang begini, para friend, sebenarnya ketika orang bertanya di mana Tuhan, yang dia tanya adalah di mana sesamaku. Ketika dia bertanya, Tuhan engkau di mana, kenapa engkau nggak menolong aku saat ini? Dia sebenarnya berteriak, di mana sesamaku, kenapa